Saudara, unggulnya perolehan suara sementara yang diraih pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran menarik perhatian publik untuk menagih salah satu janji Prabowo Gibran mengenai makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak seluruh Indonesia. Namun polemik tentang program ini pun terus berlanjut, salah satunya soal sumber dana untuk program ini. Hasil quick count atau hitung cepat pada pemilihan presiden 2024, sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh suara lebih dari 50%. Suara tersebut mengungguli dua kandidat pilpres lainnya, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keunggulan pasangan Capres-Cawapres yang didukung Koalisi Indonesia Maju ini juga membuat kemungkinan Pilpres berlangsung dalam satu putaran semakin terbuka karena rata-rata perolehan suara Prabowo Gibran mencapai sekitar 56 hingga 58%. Keunggulan tersebut menarik perhatian publik untuk menagih salah satu janji Prabowo Gibran mengenai makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak seluruh Indonesia. Prabowo menilai bahwa hal itu dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Prabowo memperkirakan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program makan siang gratis dan susu gratis ini sekitar 460 triliun rupiah. Dia juga menyebut bahwa sejumlah negara, termasuk yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari Indonesia, telah melaksanakan program serupa. Menurut anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Mulya Amri, dana untuk program tersebut diambil dengan mengoptimalkan penerimaan yang diterima oleh negara. Ia menjelaskan dana untuk membiayai program makan siang dan susu gratis itu tidak terbatas hanya dari sumber anggaran yang tersedia selama ini. Oleh sebab itu, salah satu yang akan dilakukan Prabowo Gibran untuk meningkatkan penerimaan, yaitu dengan membentuk Badan Penerimaan Negara. Tujuannya, kata Mulya, agar penerimaan negara serius ditangani. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, menyatakan bahwa target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Budi Satrio juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengalihkan anggaran program kesejahteraan yang sudah berjalan untuk program makan siang gratis. Meskipun begitu, pada 16 Februari 2024, Budi Satrio justru menepis pendapat bahwa program makan siang gratis baru terlaksana pada 2029. Dilansir dari Antara, Budi Satrio menegaskan bahwa narasi tersebut merupakan misinformasi yang disebarkan dengan sengaja oleh pihak lain. Dia menjelaskan bahwa program makan siang gratis akan segera dilaksanakan setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia menambahkan bahwa narasi tersebut muncul karena pernyataannya yang disalahartikan. Budi Satrio menjelaskan bahwa pernyataannya sebenarnya adalah bahwa program makan siang baru akan mencapai target maksimal pada 2029. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.